Halo Football Mates, ini lemparan ke dalam episode 6, melempar opini sepak bola lebih mendalam. Kali ini gue bakal bahas review terkait dengan semifinal leg kedua UCL akhir pekan ini. Yang pertama kita mulai langsung aja dari lolosnya Liverpool dari hadangan underdog, tim underdog Villarreal. Ya, Villarreal akhirnya mengakhiri Cinderella story mereka dan harus puas mengulang kembali kegagalan mereka di semifinal Champions League. Dan sebenarnya sama seperti di leg pertama, Villarreal pada babak pertama itu main cukup solid, terutama dari sisi pertahanan, bahkan bisa mengejutkan Liverpool dengan gol cepat mereka di menit ketiga. Sebenarnya Liverpool bermain kurang baik di babak pertama. Mereka cukup tertekan, kemudian juga kebingungan dan gak tahu harus mau ngapain. Dan sepanjang laga di babak pertama mereka itu cuman bisa ngelepasin kalau nggak salah sekitar 55 umpan ke sepertiga akhir area pertahanan lawan. Dan kebalikannya Villarreal mampu melepaskan sekitar 69 atau 70 lebih umpan ke area pertahanan dari Liverpool. Dan umpan kunci Liverpool juga baru 2 kalau nggak salah di babak pertama, sedangkan Villarreal udah 4. Dan hasilnya Villarreal bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Cukup mengejutkan pasukan dari Jurgen Klopp. Dan pendekatan awal Villarreal di leg kedua ini tuh udah cukup baik. Mereka menggunakan 4-2-4 karena mereka tahu mereka harus keluar menyerang, sehingga harus menumpuk pemain di area pertahanan lawan. Kemudian juga mereka bertahan sangat rapat, jarak antara pemain dan antar lini itu cukup rapat. Ini yang ditunjukkan juga di di leg pertama. Dan Villarreal tuh langsung mainin high press untuk menghambat dan membatasi opsi Liverpool dalam membangun serangan. Dan sebenarnya Liverpool itu bisa bypass pressingnya Villarreal dengan melakukan direct umpan ya, tetapi masih bisa diantisipasi oleh pertahanan dari Villarreal. High defensive line-nya Villarreal ini cukup merepotkan Liverpool, dan di lini tengah mereka juga solid, cukup berperan penting ya untuk melakukan jebakan pressing ketika Liverpool coba build up serangan. Dan ini cukup berhasil dijalankan oleh Villarreal Unai Emery di babak pertama. Namun di babak kedua ya, setelah 2 gol dari Villarreal, Liverpool melakukan adjustment taktik ya. Di sini kita lihat kejelian dari Jurgen Klopp ya. Masuknya Luis Diaz di babak kedua itu jadi titik balik Liverpool. Kemudian juga Liverpool melakukan switch play dan bermain cukup melebar ya, untuk membuat pertahanan Villarreal itu lebih terbuka ke samping ya, lebih stretch ya, dan menyebabkan Villarreal yang sudah melakukan pressing dari awal itu cukup kelelahan di babak kedua. Jadi sebenarnya kenapa Villarreal nggak pressing dari awal sampai akhir aja? Kenapa di babak kedua tuh udah mulai ngendorin pressingnya? Karena tidak semua tim bisa bermain pressing 90 menit. Mereka pasti mengalami kelelahan. Dan masuknya Luis Diaz juga membuat Void itu lebih bekerja keras ya. Di babak pertama Void lebih sering overlap, tapi di babak kedua lebih tertahan karena adanya Luis Diaz yang cukup agresif dan juga cukup eksplosif ya. Sebenarnya Liverpool tuh nggak ngelakuin pressing secara intens sepanjang laga, tapi disinilah kelebihan dari sistem yang dibangun Jurgen Klopp ya. Mereka bisa semacam switch off switch on ya, nyetel intensitas pressingnya disesuaikan terhadap kebutuhan, apakah mereka mau mengulur ataukah mereka mau mencari skor ya. Lalu sebenarnya ini merupakan adjustment karena di musim-musim sebelumnya para pemain Liverpool, anak-anak asuhan Jurgen Klopp tuh sering kehabisan bensin karena selalu melakukan pressing dari awal sampai akhir. Mereka juga bisa melakukan switch game plan mereka ya, yang awalnya memberikan keleluasan untuk ditekan, kemudian mereka yang ganti menekan. Dan pengalaman
eh, Liverpool di Eropa itu dibuktikan bagaimana bisa mereka menghadapi laga-laga besar seperti pertandingan leg kedua ini. Mereka tahu kapan harus ekstra menekan, terus juga tahu kapan sengaja membiarkan lawan menguasai bola agar bisa melakukan transisi cepat ya. Itulah kelebihan yang dimiliki sistem yang dimiliki oleh Jurgen Klopp di Liverpool ya. Dan akhirnya Liverpool bisa memenangkan pertandingan dengan 3 gol yang dilesakan di babak kedua ya oleh Fabinho. Itu merupakan gol pertama untuk Liverpool di UCL bagi Fabinho. Kemudian juga gol dari Luis Diaz ya, yang benar-benar menunjukkan kelasnya bahwa dia bukan pemain mediocre dan dia layak dihargai dengan sekitar 60 juta kalau nggak salah, dan dia membuktikan inilah seharusnya pemain dengan harga 60 juta ya. Sebenarnya Liverpool bisa melangkah sejauh ini karena gol dari Alisson di akhir musim kemarin ya, saat menghadapi West Bromwich Albion ya, itu jadi bisa membawa Liverpool lolos ke zona UCL dan akhirnya membawa mereka sejauh ini. Ya, dan ini adalah 10 final UCL mereka ya, terbanyak di Inggris tentu saja ya. Yang kedua itu Manchester United dengan 5 final, kemudian juga 3 final dalam 5 edisi UCL terakhir ya, 5 tahun terakhir dia sudah bisa masuk 3 kali final, dan ini adalah final keempat Jurgen Klopp ya. Dan di final mereka akan bertemu Real Madrid, tim yang mengalahkan mereka di tahun 2018 ya. Dan dendam dari para pemain Liverpool itu sangat terlihat, apalagi dari matanya Mohamed Salah yang bahkan dia bilang ke media dia ingin final lawan Madrid karena mereka ingin balas dendam karena kekalahan di 2018. Apalagi saat itu Mohamed Salah harus terpaksa untuk mengakhiri laga lebih awal karena dicederai oleh Sergio Ramos, dan kali ini dia akan membalaskan dendam tersebut ya. Dan apakah Salah dan Liverpool bisa membalas luka mereka 4 tahun silam? Ya, sebelum itu kita lihat dulu bagaimana Real Madrid bisa masuk ke final UCL. Dan ini merupakan drama yang tersaji di Santiago Bernabeu ya, di mana Real Madrid itu sempat tertinggal 2 gol ya, agregatnya 2 gol sampai menit 90 masuk masa injury time. Mereka akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan memaksakan extra time, dan ini merupakan mentalitas ya, tentu saja, kemudian juga ketenangan dan pengalaman Ancelotti yang sudah punya 3 gelar Liga Champions ya, yang kita ketahui, dan juga itu sebagai pelatih, lalu sebagai pemain juga 2 kali merebut gelar Liga Champions ya. Dan mentalitas ini ditunjukkan saat mereka tertinggal 2 gol di masa injury time dan tak lantas membuat Carlo Ancelotti itu panik, apalagi menyerah ya. Dan adjustment yang dilakukan Carlo Ancelotti untuk merespon ketinggalan ini sangat tepat ya. Dari sini kita bisa menyebut Carlo Ancelotti itu tidak miskin taktik. Bagaimana orang bisa menyebut Carlo Ancelotti miskin taktik ketika dia mampu melakukan adjustment dan adaptasi serta respon taktik yang sangat baik dan sangat tepat ya. Dan Ancelotti juga melakukan pergantian pemain yang tepat ya, dengan memasukkan Camavinga dan juga Rodrigo yang sangat memberikan dampak, kemudian juga merubah jalannya pertandingan ya. Sebenarnya di babak pertama kedua tim tuh main cukup imbang karena pertahanan masing-masing itu sudah cukup membaik jika dibandingkan dengan leg pertama. Ya, di leg pertama tentu saja kita sama-sama lihat keduanya sangat kacau ya, koordinasi sangat berantakan di leg pertama, tapi di leg kedua ini sangat upgrade untuk pertahanan mereka masing-masing. Kehadiran Kyle Walker, kemudian juga Casemiro yang absen di leg pertama itu jelas membuat pembeda di leg kedua ini. Ya, adanya Casemiro buat City nggak mudah untuk bermain di ruang antar lini dan memanfaatkan space kosong di final third-nya Real Madrid. Kemudian juga
masuknya atau mainnya Kyle Walker itu membuat Vini mendapatkan perlawanan serius ya. Walker dapat mengimbangi kecepatan dan kelincahan dari Vinicius Junior. Tapi sayangnya dua center back City itu kurang tampil optimal ya, beberapa kali memberi celah kosong yang dapat dieksploitasi oleh penyerang Madrid. Cuman sayang penyelesaian akhirnya saja yang kurang optimal ya. Dan sejak kembalinya Ruben Dias dari cedera itu dia belum menampilkan permainan dan performa sebaik di musim lalu ketika dia jadi pemain terbaik Liga Inggris saat itu ya. Ditambah lagi duetnya di musim ini, Laporte itu punya karakter yang sama sehingga rada nabrak. Dan musim lalu sebenarnya City bisa juara Liga Inggris, kemudian masuk final UCL itu karena yang membawa mereka sampai sejauh itu adalah duet center back yang saling melengkapi ya, ada John Stones dan juga Ruben Dias ya. Stones itu tipikalnya lebih agresif, kemudian juga sering menarik penyerang lawan untuk melakukan bypass press ya. Lalu kalau Dias itu lebih nunggu dan bisa ngebaca permainan atau pergerakan dari lawan ya. Tapi di musim ini Laporte dan Dias itu punya karakter yang sama karena Stones sudah jarang dimainkan, itu karena di awal dia cedera dan belum juga kembali ke performa terbaiknya sehingga memilih Laporte sebagai duet dari Dias di center back. Dan Ruben Dias dan juga Laporte ini nggak ada yang punya kemampuan dan insting yang langsung bisa menekan lawan ya. Ketika lawan sudah masuk final third-nya itu nggak ada yang bisa langsung nge-cover atau menekan seperti yang dilakukan oleh John Stones ya. Keduanya ini tipikalnya sama-sama nunggu ya. Dan melawan Real Madrid ya, itu tuh nggak bisa dan nggak boleh untuk memberikan mereka bermain leluasa di final third tim mereka gitu. Dan di pertandingan tersebut Kyle Walker juga harus ditarik keluar ya di babak kedua karena cedera, nggak tahu cedera atau kehabisan bensin karena menjaga Vinicius Junior. Itu juga membuat lubang bagi pertahanan dari Real Madrid, Manchester City ya. Dan kita balik lagi ke kejelian dan respon dari taktiknya Ancelotti ya. Respon yang tepat yang dilakukan Ancelotti ya itu dilihat dari masuknya Camavinga dan Rodrigo. Masuknya Camavinga ini membuat lini tengah Real Madrid itu jauh lebih dinamis, ya lebih kompak. Ya. Kemudian Camavinga ini juga jadi alpha ya, atau serangan mengawali serangan Real Madrid untuk ketiga gol mereka. Ya. Di gol pertama yaitu memberikan crossing yang coba menjangkau Benzema yang ada di blind spotnya Cancelo. Dan Benzema juga punya posisi yang baik sehingga dalam posisi yang onside juga, dan akhirnya Benzema kasih cutback ke Rodrigo. Nah di sini juga sebenarnya kita lihat ada kelemahan dari Ruben Dias yang nggak aware dengan pergerakan dari Rodrigo ya, tapi apresiasi juga untuk pergerakan yang dilakukan Rodrigo ya. Di sini ada andil gerakan Rodrigo yang baik dan juga ada kecerobohan dari Ruben Dias. Lalu peran Camavinga berikutnya adalah di gol kedua ya. Ia itu selain bisa memberikan umpan, dia mampu memenangkan kembali bola sehingga membuat Madrid itu dapat kembali menyusun serangan dengan cepat ya. Dan yang ketiga ya, di gol ketiga ya, Camavinga itu juga bisa menjaga sirkulasi bola dengan membawa bola ke final third-nya City dan memberikan bola ke samping ke Rodrigo kalau nggak salah, yang bisa menjangkau Benzema yang sudah lebih dulu melakukan pergerakan tanpa bola. Dan lagi-lagi ada peran kecerobohan Dias yang mencoba menjangkau Benzema tapi malah melakukan kontak dan menjatuhkan Benzema yang dengan cerdik bisa memanfaatkan kesalahan dari Ruben Dias tersebut. Dan sekali lagi pengalaman dan keterangan yang jadi kunci di leg kedua ya. Inilah hal yang tidak dimiliki Manchester City ya, di mana City banyak sekali membuang peluang dari leg 1 bahkan ya, hingga 2 peluang emas Jack Grealish yang harusnya bisa membunuh Real Madrid lebih awal.
Dan ini juga membuktikan bahwa Ancelotti itu bukan pelatih yang miskin taktik. Sekali lagi, Ancelotti bukan pelatih yang miskin taktik, tapi pelatih yang mampu memperhatikan hal kecil, memperhatikan hal detail, serta melakukan mengeksekusi taktiknya dengan simpel ya. Mungkin ya, cara yang dilakukan Ancelotti ini bukan tipe yang kalian sukain aja.